Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita masih di materi barisan dan deret, dan ini kita akan membahas hubungan antara anuitas dan angsuran, kemudian akan membahas hubungan antara utang, angsuran, dan sisa utang. Semoga ini nanti sampai ya. Oke, kalau ini materi terakhir, jadi untuk berikutnya mungkin persiapan untuk ulangan. Oke. Nah, hubungan antara anuitas dan angsuran. Jadi seperti penjelasan sebelumnya yang ada tabel rencana angsuran, coba kalian buka lagi ya. Nah, ini dilihat bahwa seperti penjelasan kemarin, angsuran pada tiap akhir tahun itu bertambah. Angsuran itu berarti kita bayar hutangnya gitu ya. Terus tiap akhir tahun itu bertambah. Yang seperti kemarin saya jelaskan, kalau di di anuitas pertama tuh kita dianggap bayar hutangnya itu kecil gitu kan, itu kan namanya angsuran. Tapi nanti semakin tahunnya bertambah dianggapnya besar karena bunganya mengecil gitu ya. Jadi yang besar duluan itu kita bayar bunga di tahun pertama. Angsurannya dianggapnya kecil. Nah, ini andaikan A1, A2 itu mewakili angsuran tiap tahun. Ini angsuran tahun pertama, angsuran tahun kedua gitu ya. Kemudian B1, B2 itu bunga. Bunga di tahun pertama, bunga tahun kedua gitu kan. Kemudian ini H adalah hutang totalnya gitu ya. Kemudian anuitas sendiri itu kemarin apa? Angsuran tambah bunga ya kan. Jadi ini di tahun pertama, setiap tahun kan sama anuitasnya kan. Jadi angsuran 1 tambah bunga 1 sama dengan angsuran 2 tambah bunga 2 itu sama terus. Karena anuitas tidak berubah-ubah di setiap pembayaran gitu ya. Nah, ini angsuran 1 kalau di tahun pertama ini dianggap kecil. Semakin ke sana semakin gede, semakin gede. Tapi kalau yang pertama ini bunganya yang gede. Berarti kita pas pertama kali bayar, kita banyaknya membayar bunga. Gitu kan kemarin penjelasan pertama. Oke, jadi kalau ilustrasi di sini, kalau kemarin kan angka-angka, ini secara umum. Jadi misalnya di tahun pertama berarti kan hutang masih utuh ya, belum kita bayar. Berarti H, kemudian bunganya, bunga pertama di tahun pertama kan berarti hutang kali persentase bunga kan, I, ya enggak? Berarti HI gitu ya. Kemudian angsuran pada akhir tahun ke satu berarti angsuran itu anuitas kurangi bunga. Otomatis anuitas 1 bunga 1 gitu ya. Maka sisa hutangnya berapa? Sisa hutang berarti hutang awal kurangi angsuran, iya kan? Kemudian yang di tahun kedua, berarti utangnya jadi berapa yang ini kan? Udah dikurangi angsuran sih, bawa ke sini. Kemudian untuk menghitung bunga 2 berarti ini, ya kan? Kalau ini kan yang ini. Kalau ini yang ini kali persentase bunga sama sih, cuma yang ini H, kalau yang ini H-min A1. Angsurannya berarti anuitas kurangi bunga 2, angsuran yang kedua. Kemudian untuk sisa hutangnya berarti yang mana ini? Yang enggak H-min A1 kurangi angsuran 2. Dan seterusnya, yang 3 juga begitu. Nah, berarti dari sini kan anuitas ya, berarti A1 tambah B1 sama dengan A2 tambah B2. Begitu kan, anuitas kan. Nah, kemudian di sini kita lihat berarti A1, B1-nya kan ini HI kan, kemudian A2, B2-nya yang ini. Kita lihat, kita masukkan, berarti ini HI dikurangi A1, I. HI kan habis ya. Kemudian ini tinggal A1, ini plus A1I pindah ruas sama dengan A2. Kemudian ini ada A1I, berarti A2-nya A1I, A1 kali 1 plus I. A2-nya ini ya. Kemudian analog dengan yang ini, penjabaran ini, kalau ini kan A1 tambah B1 sama dengan A2 tambah B2. Begitu juga A2 tambah B2 sama dengan A3 tambah B3. Karena ini anuitas kan, sama kan. Kalau mau dijabarkan seperti ini, hasilnya ini. Gitu ya. Hasilnya adalah A3 sama dengan A2, 1 plus I. Jadi secara umum kalau ini 2, ini 1. Ini 1 plus I. Kalau ini 3, ini 2. Ini 1 plus I. Jadi secara umum bisa kita simpulkan bahwa untuk mencari angsuran di tahun K plus 1 itu akan sama dengan AK. Berarti angsuran setelah ya enggak sama dengan yang sebelumnya, tepat sebelumnya kali 1 plus I. Gitu ya. Kemudian berarti kan A3 itu A2. Sebelumnya kan 2 ya, 3, 2. Kalau 2, 1 gitu ya. 1 plus I. Kalau mau kita lihat berarti A3-nya kan ini. A2, A2-nya kan kita ganti ini ya. A1, 1 plus I, 1 plus I.
atau A1, 1 plus I kuadrat. Kalau A4 berarti kan A3, 4, 3 ya. 1 plus I, A3-nya apa? A3-nya kan ini, A1, 1 plus I, berarti A4-nya A1, 1 plus I pangkat 3 dan seterusnya. Jadi kalau kita simpulkan untuk mencari, ini rumus lain ya, dari mencari angsuran pada tahun K plus 1, itu akan juga sama dengan A1, 1 plus I pangkat K, selain yang tadi. Oke. Nah, misalnya ini contoh. Pak Afiat berutang sebesar 1 juta dibayar dengan 8 anuitas. Pembayaran pertama dilakukan 1 tahun. Bunganya 3,5%. Berarti ini I, ini itu apa? Ini adalah hutangnya gitu ya. Tentukan besar anuitas. Coba buka lagi yang kemarin, ini rumus anuitas ya. Kita ini hutangnya, kemudian ini kita masukkan, ini 1 plus, berarti bunganya kan ini 3,5% kan. Kemudian ini nanti melihat tabel anuitas. Ini dibantu melihat tabel ya. Kalau mencari ini, hasilnya ini berarti besar anuitasnya berapa? Ini dikalikan ya. 145, 476. Itu setiap pembayaran bayarnya segini. Kan gitu kan. Dia menjawab yang A. Kemudian angsuran pada akhir tahun pertama. Berarti apa? A1 kan? Nah, untuk mencari A1 kan berarti anuitas kurangi B. B1, ya enggak? Anuitas itu udah ketemu. Berarti B1-nya persentase bunga dikali hutangnya tadi. Hutangnya berapa? 1 juta. Gitu ya. Berarti ini kurang ini. Berarti angsuran pertama membayarnya berapa? 110.476. Nah, kemudian yang C suruh mencari angsuran keempat. Kalau yang sebelumnya kita harus membuat tabel dan harus dirunut ya, mencari hutang dulu. Kemudian mencari angsuran 1, bunga 1 kan dan seterusnya harus urut ya. Nah, karena tadi udah ada rumus, jadi kita langsung pakai rumus, tidak perlu membuat tabel rencana angsuran. Kita pakai aja, berarti kan yang diketahui kan A1, ya enggak? Kemudian ini yang diketahui, jadi kita pakainya rumus yang ini ya. Jadi A4 sama dengan A1, 1 plus I pangkat, kalau ini 4, ininya 3 kan? Kita masukkan aja, A1 tadi udah ketemu, kemudian 1 plus persentase bunga, ini ya. Untuk mencari ini, kalian boleh lihat tabel bunga 1 ini untuk membantu mencari ini berapa sih hasilnya gitu ya. Ini dengan menggunakan tabel hasilnya ini. Jadi angsuran keempatnya itu 122.000 sekian. Begitu juga untuk mencari angsuran ke-6. Sama ya caranya ya. Ini 6 berarti ini 5. Oke, sekarang hubungan antara utang, angsuran, dan sisa utang. Nah, apabila sebuah utang dilunasi dengan N angsuran, berarti besar utang tersebut sama dengan jumlah semua angsuran, ya kan? Jadi angsuran di tahun pertama tambah angsuran kedua, tambah angsuran ketiga sampai dengan angsuran terakhir, itu kalau dijumlah semua itu adalah hutangnya. Ya kan? Beda di luar bunga. Berarti kalau ini tadi A2 kan tadi rumus tadi ya, A1 1 plus I, A3 berarti A1 1 plus I pangkat 2 dan seterusnya. Ini kalau A1 keluar berarti kan ada deret apa di sini? Berarti kan 1 tambah 1 plus I tambah 1 plus I kuadrat gitu ya dan seterusnya itu merupakan deret geometri. Nah, rumus jumlah n suku pertama deret geometri itu apa? R pangkat n min 1 per R kurangi 1. R-nya itu apa berarti? R-nya kan ini ya, 1 plus I ya. 1 plus I, 1 plus I kuadrat, berarti kan R-nya 1 plus I. Kita masukkan saja ke sini. A1 kan tadi dari kita ngeluarin ya, ini ada faktor yang sama A1. Berarti ini adalah rumus N suku pertama, jumlah N suku pertama dari geometri. Kemudian ini kan berarti tinggal I ya. Nah, ini jadi kita memperoleh bahwa untuk menghitung hutangnya ya, ini adalah sama dengan A1 kali 1 plus I pangkat N min 1 per I. Ini ya untuk mencari hutangnya. Kemudian untuk mencari sisa hutang. Sisa hutang pada akhir tahun ke K. Penyataan SK misalnya. Kalau sisa hutang yang pertama, sisa hutang pertama berarti hutang kurangi angsuran 1. Sisa hutang pada tahun kedua berarti sisa hutang yang pertama kurangi angsuran 2. Kan gitu kan? Seperti yang tadi dijelaskan di tabel. Atau S1 kan ini H min A1 ya kan kurangi A2 jadinya ini H min A1 plus A2. S3 sisa utang pada tahun ketiga berarti kan sama ya, berarti kan sisa utang yang ini dikurangi angsuran ke 3
juga diperoleh seperti ini. Nah, dari sini kita membentuk pola yang sama ya. Jadi secara umum SK itu kan H-A1 tambah A2 ini kayak gini ya. Sampai dengan AK. Kalau ini 3, ini 3 kan sampainya kan. Berarti kalau K ini juga sampai K. Nah, A2 sendiri kan ini tadi, A3 ini. Ini juga penjelasannya seperti tadi, ini deret geometri. Jadi untuk mencari jumlahnya seperti ini. Oke, jadi untuk menghitung sisa hutang pada akhir tahun ke K itu sama dengan H min A1 kali 1 plus I pangkat K min 1 per I. Oke, contoh ini. Suatu pinjaman akan dilunasi dengan 7 anuitas. Anuitas pertama dibayar setelah 1 tahun, bunganya 6%. Angsuran pada akhir tahun pertama. Berarti ini apa? Angsuran pada akhir tahun A1 kan? Ini udah diketahui soal. Tentukan besar hutangnya. Hutang berapa sih? Kalau ini ada 7 anuitas, bunganya segini, angsuran pertamanya ini. Hutang totalnya berapa sebenarnya? Kan gitu kan kadang kita kan. Nah, untuk mencarinya pakai rumus yang tadi udah kita temukan, kita masukkan aja angsuran pertamanya ini, kemudian ini 1 plus I-nya ini ya. Ini cari saja menggunakan yang ini ya, tabel bunga 1. Tapi mencari yang ini saja, yang ini. Hasilnya ini, pakai tabel. Ini tetap kurangi 1, ini per 0,06. Jadi hutangnya setelah dihitung hasilnya adalah 20 juta. Jadi kalau hutang segini, anuitas segini ini, maka angsurannya yang pertama berapa ini? 2.382. Kemudian kalau mau menghitung ini, sisa hutang pada akhir tahun keempat, berarti S4 ya. Jadi kita udah punya rumus ini, juga tinggal dimasukkan saja. Hutangnya tadi udah tahu, berarti 20 juta gitu ya. Angsuran pertamanya ini juga tinggal dimasukkan. Ini juga menggunakan tabel bunga 1, tapi yang ini saja, tabel bunga satunya. Lihat tabel. Berarti kalau lihat tabel kan lihat yang persentase bunganya tadi berapa? 6% ya, berarti I-nya yang 6%, kemudian apa namanya? N-nya 4. Ini lihat aja tabel, sehingga sisa hutang di akhir tahun keempat adalah berapa ini dihitung? Adalah 9.575 sekian. Oke, sampai sini semoga kalian bisa memahaminya dan materi kita di kompetensi dasar itu apa namanya barisan dan deret sudah selesai. Silahkan kalian pelajari ulang seluruhnya untuk persiapan penilaian harian 1 di semester 2 ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.